Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada sambutan dan prakata. Malam hari ini disampaikan oleh Pak Purwadi, karena hanya tidak ada yang lain. Silakan Pak Purwadi. Baik, terima kasih Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Waharjani MAG yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan kepada kita, memberikan tausiah pada kesempatan ini di Jamaah Zumiyah Pesantren Covid Muhammadiyah ini. Pada malam hari ini sudah ke 203. Nah, ini sudah ke 203 Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ini sekedar saya informasikan sedikit untuk Ustadz bahwa peserta Muhammadiyah with You ini sekarang tidak terbatas pada saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, akan tapi sudah meluas kepada pengurus-pengurus Muhammadiyah, Aisyah, Ortom-Ortom, bahkan dari luar DIY. Ini seperti Ibu Siti Komsatun, ini tadi dari Muko-Muko, Bengkulu, kemudian Mas Fajar ini dari Sampit, kemudian ini Bu Marfuah, ini dari Batam, ini PDA, ini juga rajin sekali ini Bu Marfuah hadir pada kegiatan seperti ini. Sehingga kita berharap kegiatan ini yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Gamping, PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan UNISA ini dapat semakin menebar kemaslahatan bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh tim yang sudah berkenan untuk membantu terselenggaranya kegiatan ini sehingga sampai sudah yang ke 203 malam ini. Mudah-mudahan itu semuanya kebaikan Ibu Bapak yang memfasilitasi kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Mas Afdol yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz, terima kasih semuanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wadi yang telah memberikan sambutan dan perkataannya, juga telah mendampingi kita semua setiap malamnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini materi kita yakni meraih hidup tentram menurut ajaran Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Waharjani MAG. Kepada Ustadz Waharjani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan wa ba'dagi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 menurut ajaran Islam. Ya. Yang pertama adalah surat At-Tahrim ayat 6, yang kedua adalah surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Qasas ayat 77. Next, monggo Pak. 3 ayat tadi adalah yang pertama perintah Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kedua adalah di antara tujuan membangun keluarga adalah agar sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga yaitu surat Qasas ayat 77, carilah kenikmatan hidup di akhirat, tetapi jangan lupa meraih kebahagiaan hidup di dunia. Berbuatlah baik pada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu semuanya. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, kita hidup ini ada yang di Bengkulu, di Kalimantan, di Jogja, di Bantul, ya. Itu insya Allah kita ciptakan untuk tentram bahagia. Namun kadang-kadang yang menjadikan kita tidak tentram itu kadang-kadang datang dari diri kita sendiri. Maka menurut saya ada 3 hal yang menjadikan kita itu tidak tentram. Yang pertama, kalau kita itu kurang rezeki. Nah ini ya, kurang uang. Nah ini ya, sudah kurang uang ditambah lagi sakit. Sudah sakit, tidak sehat, ora duit-duit. Nah ini kan, ya ini jadi kita repot jadi begitu. Nah ini ya, 2 hal ini. Sehingga tidak sedikit di dalam tayangan berita-berita televisi, untuk yang pertama ada yang sampai kemudian naudzubillahi min dzalik mencuri, ya. Bahkan kemudian ya repot lagi ada yang kemudian bunuh diri dan seterusnya jadi begitu. Nah ini, maka kita berusaha untuk bisa hidup tentram. Yang kedua saja kita sakit, ya kalau yang sakit itu kepala keluarga, ya seperti Pak Pur, saya, ya Pak Purwadi ini ya, ini repot. Tapi ternyata Bu Siti Khomsah itu ternyata lebih repot kalau istri. Kalau istri saya sakit tuh repot semua. Rumah tingklumbruk dan seterusnya itu udah ya makannya jadi tidak karu-karuan ya. Tapi kalau yang sakit yang laki-laki atau suami itu kadang-kadang hanya ya yang merasakan tidak semuanya jadi begitu ya. Ya. Ketika ditanya istri katanya sabar Mas. Iya sabar. Kok masih gereng-gereng? Nah, itu seninya orang sakit. Kalau kamu nggak gereng-gereng ya kamu nggak datang ya. Kalau saya nggak, ini kadang-kadang begitu. Nah ini, ya. Kemudian yang ketiga yang menjadikan kita tentram itu antar anggota keluarga tidak rukun. Suami dengan istri nggak sambung, bapak dengan anak nggak sambung, ya. Kemudian anak dengan ibu nggak sambung. Wah ini repot sekali. Ya, jadi satu keluarga tetapi diam semuanya. Jadi begitu ya. Ya, kayak di dusun malaikatan itu ya. Nah, ini. Ya, maka ini 3 hal ini yang menurut saya menjadikan tidak tentram. Jadi begitu. Ini. Nah, maka kita berusaha untuk seperti itu.
Mengapa? Karena akhir-akhir ini adalah tidak sedikit ya rumah tangga yang rapuh, ya, sehingga saya muat di sini, sumbernya di Harjo Harian Jogja, ya. Di Harian Jogja itu pernah dimuat besar sekali headline, ya, yang judulnya itu tiap hari di Sleman itu lahir 5 janda dan duda baru. Wah ini. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadikan kita tidak tentram. Maka bagaimana kita berusaha, ya, 3 hal itu kemudian kita cari solusinya. Monggo Pak Won, next. Yang pertama adalah, ya, slide selanjutnya Pak Won. Yaitu dengan berusaha kita cukup rezeki. Nah ini ya. Rezeki di dalam Al-Quran itu ternyata ada 62 tempat kata rezeki, ya, dengan berbagai macam derivasinya. Ada yang rizkon, rozakna, ya, rizkon, ya, semuanya ada 62 tempat. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, ini diantaranya. Maka orang yang kurang rezeki, maka bisa berakibat satu lemahnya iman. Ya, imannya lemah. Kalau imannya lemah, bisa nanti kalau dicukupi orang lain dan orang lain itu ternyata punya misi, maka bisa terjadi konversi agama atau pindah agama. Jadi begitu. Ya. Yang kedua, yaitu bisa berdampak kepada sulitnya melaksanakan syariat Islam. Ya. Mengapa? Karena beberapa ajaran Islam itu kalau kita laksanakan memerlukan cukup ya banyak uang. Contohnya saja adalah berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah ini ya, uang 3,5 juta untuk 1/7 sapi. Itu kalau tidak punya, ya tidak punya. Nah, ini. Ya, sehingga dari sini saya ingat bahwa idealnya orang Islam itu hidup. Mengapa? Karena orang Islam itu ada yang pasti, yang ada yang mingguan, amaliyahnya itu, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ya, yang namanya berkorban itu kan setiap tahun ada. Ya, jadi begitu. Maka hidup sebaiknya adalah direncanakan. Ya, apalagi yang namanya pajak bumi dan bangunan. Ya, kadang-kadang kita mau membayar pajak ternyata bareng ya dengan kebutuhan yang lain, kebutuhan SPP anak sekolah dan seterusnya. Kadang-kadang ini kemudian jadi apa? Dan yang ketiga, orang yang kekurangan rezeki itu bisa jatuh kepada meminta-minta, ya. Semuanya itu cukup rezeki, maka yang pertama dapat memperkokoh iman, ya. Yang kedua dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Yang ketiga dimuliakan dan dihormati orang lain, ya. Betul atau tidak ini? Yang ketiga ini dimuliakan dan dihormati orang lain. Ya, saya pernah ada jagung manten. Ada orang yang kurang berpunya. Dari rumah dia berangkat, sudah mandi, sudah pakaian yang terbaik menurut dia. Kemudian membeli amplop yang ada merah putihnya pinggir-pinggirnya itu di warung. Terus diisi karena yang punya hajat itu orang termasuk cukup atau dapat dikatakan kaya di kampung itu, maka dia memasukkan gambar merah dan biru alias 150.000.
Jadi begitu. Dan datangnya ternyata masih 1/4 jam sebelum acara dimulai. Padahal di kampung itu biasanya molor. Nah, sehingga dia kemudian datang duluan. Begitu datang, ya ternyata apa? Dimanggake, tuan rumah seneng, yang among tamu seneng, tapi didudukkan di paling belakang, jejer dengan pohon pisang. Nah, jadi begitu. Ya, ya. Kemudian 20 menit kemudian baru ada yang datang yang lain. Ya, begitu datang, ya disenyumi dan kemudian didudukkan di tengah. Nah, ini ya, orang kaya itu di tengah ternyata. Nah, baru Pak Lurah datang, baru di depan. Nah, ini ya. Bapak Ibu, ya, yang kaya tadi apa bisa juga ya membawa lebih dari 200.000, ya. Karena umumnya di kampung itu 100.000. Jadi begitu ya. Nah, ini yang tidak punya tadi 150. Jadi begitu, udah lebih jadi begitu. Ya ini. Ternyata setelah ya semuanya acara itu berlangsung dan datang ya pasugatan atau suguhan yang diberikan Pak Lurah dulu, orang yang di tengah orang kaya atau yang paling belakang. Ya, dan ternyata yang diberikan Pak Lurah dulu, ya. Setelah Pak Lurah selesai mendapatkan ya suguhan makanan sampai selesai, ternyata baru yang belakang. Jadi begitu. Ini kadang-kadang begitu. Kemudian yang keempat yaitu bila cukup rezeki mampu menolong orang lain. Ya, walaupun tidak sedikit orang yang punya kemampuan tapi tidak menolong orang lain juga ada. Tapi ya dengan seperti itu maka akan tersentuh kalau ada acara-acara seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Lanjut ya. Kemudian ya yang berkaitan dengan rezeki ini ya, ya. Monggo Pak Pur. Tadi di antara kalau kita itu tidak cukup, maka bisa jatuh kepada meminta-minta. Ya, sekarang di masa COVID ini ternyata tiap kita lewat di lampu merah hijau atau bangju, maka tidak sedikit anak-anak muda, ya, baik itu ngamen maupun dengan yang lain itu meminta-minta. Jadi begitu. Ya. Orang yang meminta-minta itu kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Jadi begitu. Ya ini, ya. Tapi saya pernah melihat di tayangan televisi bahwa di Kota Pati itu ternyata ada 3 orang yang pegang oleh polisi. Ya. Kena garuk polisi, peminta-minta. 2 orang adalah perempuan, 1 orang yaitu laki-laki. 2 orang yang perempuan kemudian dikembalikan ke desanya, yang laki-laki itu kemudian ditanya, ya, ketika ditanya, ya, Mas, umurmu berapa? 51 tahun. Hari ini kamu dapat berapa? Ya, maaf Pak Polisi, hari ini saya baru dapat 600.000. Waktu itu jam 2 siang. Ya. Kira-kira 600.000 itu banyak atau tidak Bapak Ibu? Ya, kalau tukang batu itu kalau kerja 1 hari antara 100 sampai 120, ini sudah dapat 600 sampai jam 2. Nah, maaf Pak Polisi, dapat 600 karena ini tadi hujan deras. Kalau tidak hujan dapat berapa? Ya bisa 1 juta lebih. Ketika ditanya, kamu punya rumah enggak? Punya. Kamu punya tabungan? Punya. 90 juta di BCA. Nah, ini. Bapak Ibu, ini meminta-minta seperti itu. Nah ini ya. Uangnya banyak. Ada Bapak Ibu yang mau ikut?
Nah, orang yang minta-minta ini ketika ada sahabat yang konfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana peminta-minta itu? Maka Nabi memberi tanggapan dengan salah satu sabdanya. Man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Wa man fataha baba abiyatin ibtigha wajhillahi ta'ala a'tahullah khairat dunya wal akhirah. Barang siapa membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran untuknya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa membuka pintu memberi karena mengharap ridho Allah Ta'ala semata, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, ini Nabi menanggapi ya orang peminta-minta ini. Ya, kalau ada polisi yang kemudian menghalau orang yang minta-minta, maka jelas itu tidak akan dimasukkan di penjara, tapi biasanya dibawa ke panti sosial untuk diberi pengetahuan bahwa meminta-minta itu adalah laku nista. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah laku nista. Ya. Ya, laku yang kurang utama. Ya. Maka inilah diantaranya dampak orang yang kekurangan rezeki bisa jatuh kepada meminta-minta. Jadi begitu. Ya. Lanjut Pak Bud, tayangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana supaya kita itu cukup rezeki sehingga hidup kita itu menjadi tenang, menjadi tentram. Ya. Maka tadi saya katakan bahwa Allah itu ketika kita menjadi hidup, maka Allah mencukupkan semuanya. Ya, mencukupkan kepada kita. Tetapi kita ikhtiar. Mengapa? Di dalam surat Al-An'am 151 ya, di sana Allah memberitahu ya kepada kita ya. Apa yang diberitahukan Allah itu termasuk 10 wasiat Allah. Ya. Ini adalah wasiat yang ketiga. Ya, yaitu janganlah kamu membunuh anak-anak kamu lantaran takut miskin. Nah, ini ayat 151 surat An-An'am. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami Allah lah yang akan menjamin rizki kamu berdua dan mereka anak-anak itu. Nah, sehingga ayat ini oleh orang Jawa diberi garis bawah. Ya, setiap anak itu membawa rizki sendiri-sendiri. Nah, ya, anak lahir itu diberi karunia rizki. Ya, bocah ki nggawa rezeki dewe-dewe. Nah, ini diantaranya itu. Ini menunjukkan apa? Nahnu narzuqukum. Di dalam ayat itu ada ya huruf mudharaah nun, nahnu, kami. Maksudnya adalah Allah memberi rezeki itu melibatkan ya, yaitu orang tua. Nah, ini nahnu di situ adalah pelibatan. Ya. Jadi bukan Allah yang memberi langsung dalam bentuk beras, uang dan seterusnya, tetapi memberi rezeki dengan orang itu bekerja keras sehingga Allah berkenan memberikan rezeki. Nah ini. Ya. Maka kemudian bagaimana caranya tadi bahwa rezeki itu penting dalam kehidupan kita. Nah, maka kalau saya mengumpulkan buku-buku literatur tentang bagaimana kiat-kiat meraih rezeki, nah di sini ya saya lihat itu ternyata nomor 1 itu yaitu menikah. Ya, orang itu kalau mau menikah, maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Nah, jadi begitu. Ini diantaranya membukakan pintu rezeki, yaitu surat An-Nur ayat 32. Ya. Kemudian yang kedua adalah membiasakan beristighfar kepada Allah. Ya, di dalam satu hadisnya Rasul menyatakan man lazim al istighfaro
ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin mahrajan wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3. Yang pertama adalah kekuatan mental menghadapi masalah yang pelik dan sulit. Yang kedua akan diberi jalan keluar dari masalah yang pelik dan sulit itu, dan yang ketiga akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Dan yang ketiga bertakwa kepada Allah, yang keempat suka silaturahim, yang kelima senantiasa berdoa memohon rezeki. Ya. Seperti doa yang ya dari Nabi, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa memohon rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Doanya pendek dan mudah dilupakan. Yang keenam adalah bersedekah. Nah, ini ya, bersedekah pasti dengan ikhlas. Tadi ya, Allah akan memberikan jalan untuk kita mendapatkan rezeki dengan sedekah. Ya, ya, mungkin bahasanya Pak Pur tadi dengan sedekah itu mancing ya Pak Pur. Ya, dengan sedekah itu ya. Nah, ini. Nah, sedekah itu adalah wujud syukur kita kepada Allah atas semua rezeki yang diberikan Allah. Ya, kemudian dengan sedekah itu harta kita, jiwa kita menjadi tenang, bersih. Ya, coba kalau kita habis infak, ya, kemudian kita ikhlas, pong, gitu ya, rasanya jadi begitu, tentram, jadi begitu. Ya, ini diantaranya. Nah, kemudian tadi apa yang kita berikan dengan ikhlas itu Allah akan melipat gandakan, ya, rezeki pada kita. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita 1 juta terus diberi jadi 10 juta, ya. Kadang-kadang kita secara matematis menghitung begitu, ya. Tetapi ketika kita sedekah, kemudian kita diberi kesehatan, nah sehat itu termasuk adalah apa? Ya, karunia Allah. Jadi begitu. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Ibu itu sudah lama nggak ketemu, tapi ketika ketemu senyum-senyum. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu hari ini kayaknya bahagia. Iya, karena hari ini adalah hari yang ke-11. Saya habis operasi, habis 50 juta rupiah. Dan sekarang saya boleh makan apa saja. Nah, ini saya kaget. Kalau begitu saya sehat, berarti mestinya punya uang 51 juta. Nah, ini diantaranya. Nah, kita dengan sedekah itu juga akan dijauhkan dari balak dan fitnah. Nah, yang ketujuh, jangan lupa bekerja keras, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita mau kerja, maka kita selalu ya baca bismillah. Jadi begitu ya, baca bismillah. Jangan sampai mau bekerja membaca bismika wahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini diantaranya. Monggo, dilanjutkan Pak Wud. Nah, ini cara-cara kita untuk meraih cukup rezeki. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan tentram. Hidup kita adalah kalau kita sehat. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, ini ada beberapa tip yang saya kumpulkan. Jadi begitu. Ya. Yang pertama saya konsultasi sama Pak Dr. Zainal Abidin, sama dokter dari ya yang tergabung dalam alumni Kagama, bahwa beliau memberitahu kepada saya bahwa kalau mau sehat, maka dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur, kemudian belum turun dari tempat tidur, berdoa. Tanda syukur
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, setelah itu sebelum turun dari tempat tidur, maka melet 10 kali. Ya. Ke kanan, ke kiri, ke depan. Ya. Ya, kata Pak Dokter yang saya kunjungi waktu itu, karena ada beberapa alumni kumpul, maka ini menjadi dengan eletan itu akan jauh dari sakit Alzheimer, hilang ingatan, begitu. Nah, ya, sehingga kalau kita biasakan, apa harus 10 kali atau kalau 12 jadi bid'ah? Ya, tidak dalam hal ini ya. Jadi begitu ya. Baik, setelah itu kemudian turun dan jangan lupa jinjit 8 kali setinggi-tingginya. Kalau mampu tinggi dan sambil berdiri sambil memegang tembok atau tiang ya. Jangan tidak. Ya, setinggi-tingginya. Kalau kita sudah jinjit begitu, maka semua ya urat saraf kita kemudian akan hidup ya, sehingga ketika datang ke kamar mandi, yang kamar mandi itu kadang-kadang licin, maka kaki sudah bisa mencengkeram. Jadi begitu. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Begitu. Ya. Ini ya, sehingga ada orang menyebut jadikanlah obat itu sebagai makananmu dan makananmu itu sebagai obat. Berarti kita harus pandai memilih ya makanan. Apalagi ini ibu-ibu ini, jadi begitu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah terputus ya Pak Pur namanya? Terputus namanya. Ya mungkin apa namanya sinyal ini, gangguan sinyal. Kita tunggu dulu. Lepas sih Mas, tunggu sih. Oh iya ya, putus ya. Kita tunggu sebentar. Padahal dalamnya kota loh ini. Kota kok ya. Bentar saya ceknya. Atau saged ugi baterinipun Pak Pur mbok pilih. Oh gitu ya. Yes, ya ada dua kemungkinan gitu Bapak. Bisa Iya. jadi sinyal, uji baterai. J. Terasa enggak ya kalau putus itu terasa enggak toh? Dalam Bapak? Nah, kalau terputus itu tuh Pak. Menikah sampun. Oh ya. Dapat malih Pak. Wah, oh sudah masuk. Oke. Okay. Izin. Suaranya. Tasih mute kadosipun menika. Oh. Izin. Ustadz Arjani, itu mic-nya masih tertutup, Ustadz. Dibuka dulu. Mic-nya masih tertutup, Ustadz. Sudah? Nah, sudah ya, sekarang. Ya. Ya. Monggo Pak, lajengan Pak. Oke. Okay. Ya. Bapak Ibu sudah hafal ini ya, dengan cerdik cek kesehatan secara rutin. Ya, kemudian enyahkan asap rokok. Ini yang sulit ini kadang-kadang. Kemudian rutin berolahraga, ya seperti olahraga yang paling murah jalan kaki. Nah, kemudian diet dengan berpuasa sunnah. Ya ini ya, diet yang terbagus nampaknya itu.
Karena kemarin di televisi ada yang diet ternyata kebablasan. Jadi begitu. Nah, ini ya. Kemudian istirahat cukup. Ya, ini ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidur itu kadang-kadang tidak berkualitas. Kita tidur ya sambil TV-nya yang melihat kita. Nah, ini ya. Dan kemudian kelola stres, banyak bersabar. Monggo, naik Pak Nur. Ya, monggo. Pak Pur, next. Slide selanjutnya. Sudah? Kemudian yang menjadikan kita tentram, ya, kalau tadi cukup rezeki, kemudian sehat. Sebelum sampai kepada yang ketiga, apa ada Bapak Ibu yang mungkin mau menanggapi atau bertanya? Ya, dipersilahkan, monggo. Nah, terus Pak Pur, monggo. Slide-nya terus. Nah, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Usaha untuk tentram yang ketiga adalah dengan ya meraih keluarga yang rukun. Nah, ini ya. Ini ternyata juga gampang-gampang sulit. Jadi begitu. Ya. Ini ya. Di antaranya adalah kita berusaha. Tadi di dalam surat ya At-Tahrim ayat 6 ya Allah memberitahu kepada kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kiat membina rumah tangga adalah ya yang pertama, masing-masing anggota keluarga saling berkomunikasi dengan baik. Nah, ini ya. Ini yang kadang-kadang sulit ini ya. Ya, kadang-kadang sulit ya. Ketika belum ada COVID dulu ya. Ini ada anak pergi ke sekolah ya. Ya, kemudian apa? Bapak Ibu ternyata mendahului perginya. Nah, setelah pulang ternyata juga sudah pada capek semuanya. Akhirnya tidak ketemu, jadi begitu. Nah, ini padahal komunikasi ini adalah menjadi tiang ya terjadinya kerukunan rumah tangga ini. Kemudian yang kedua adalah meneladani perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dicontohkan Nabi? Monggo, next ya bisa. Ya, Nabi di dalam hal ini memberitahu kepada kita apa yang kita teladani. Ya, apa yang dicontohkan Nabi. Ya, begitu. Ya, monggo lanjut Pak. Ada hadisnya, nanti kita ulang lagi. Jadi begitu. Monggo, ya, coba hadisnya terus, monggo Pak. Ini? Terus, monggo Pak Pur. Ya. Ya. Contoh hadis yang memberitahu pada kita, ya. Ah, ini diantaranya, ya. Ya. Tadi Pak Pur, benar Pak Pur. Yang mana? Sebelum ini ya. Ya, tadi Pak Pur. Ya. Sebelumnya Pak Pur. Tadi udah benar. Yang mana? Yang hadis Abu Hurairah. Ini. Oh ya. Bukan. Tadi. Tadi, ya. Sebelumnya. Sebelumnya Pak Pur. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Niki Mana? tadi yang 6. Ini Pak Pur ya. Nah, ini tadi ya. Hadis ini tadi, Pak. Hadis yang mana? Ini. Jaminan ini. Iya, iya. Ini Pak Pur. Ini Nabi memberitahu kepada kita, ya. Nabi pernah bersabda, ya. Kalau dibaca lengkap dengan sanadnya, ya. An Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah usduku idza haddastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wahfadu furujakum
wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Somit. Monggo Pak terjemahnya. Bapak Ibu, Nabi dalam hal ini memberitahu kepada kita, ya, kamu semuanya akan saya jamin masuk surga jika satu, benar atau jujur jika berkata. Nah ini, ya, meneladani Nabi kita Muhammad SAW di dalam kita berumah tangga. Nah ini, benar atau jujur jika berkata. Ya. Makhluk jujur ini ya, ini yang kadang-kadang sulit ini jadi begitu ya. Kita sulit jadi begitu ya. Ya, tetapi sekalipun begitu ya, nah ini harus kita usahakan dengan sekuat tenaga. Nah, jadi begitu ya. Kami mengadakan pengabdian masyarakat ya, yaitu tentang desa anti korupsi. Nah, ini ya, ada di Kota Gede Yogyakarta. Nah, di sana sejak dari TK, Mubalek, ya masyarakat kita beritahu tentang ya korupsi ini. Nah, sehingga dengan adanya desa anti korupsi itu, maka kemudian sejak kecil anak-anak sudah diberitahu, sudah dibiasakan untuk hidup jujur. Sehingga insya Allah maunya ya 15 tahun yang akan datang anak-anak sudah besar, ini kemudian menjadi orang-orang yang punya akhlak jujur. Jadi begitu. Ya, tapi sayang sekali ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada Ibu Siti Homsah ya, ada yang dari Sampit tadi siapa Mas? Ya, Mas Fajar. Mas Fajar dan seterusnya. Ya, termasuk saya Pak Pur itu sayang dulu itu ceritanya itu adalah kancil nyolong timun. Jadi ya ini jadi jadi seperti ini keadaannya, jadi begitu ya. Padahal baru saja ya meninggal dunia itu dalang yang memerankan itu kisah kancil atau pelanduk. Ya, terakhir sebelum dia sedo meninggal itu ternyata dari perpustakaan di Utrecht University Belanda. Nah, dia ternyata membawa buku ya asli dari Indonesia yang disimpan di sana, ternyata kisah tentang kancil. Dan ternyata kancil yang ada di Indonesia yang dikisahkan zaman dulu itu hanya sebagian kecil. Ternyata kancil itu adalah pahlawan ya yang menyelamatkan hutan, lingkungan dan seterusnya. Ya. Tapi yang sampai kepada kita adalah kancil nyolong timun. Nah ini diantaranya. Ya sehingga saya dari Pak Ki Dalang itu ya dia memerankan ya kancil itu ya cerita ke anak-anak di mana-mana ya dengan membawa wayang ya kancil itu diantaranya. Dan kemudian dengan peragaan yang lain. Nah ini supaya anak-anak itu betul-betul menjadi pahlawan seperti kancil itu, tidak sebaliknya seperti yang kami dengar dulu. Jadi begitu. Sayang sekali beliau itu sudah meninggal dan nampaknya belum ada generasi yang melanjutkan. Jadi begitu. Yang kedua, ya Nabi berpesan kamu akan dijamin masuk surga kalau jika berjanji ditepati. Nah, ini diantaranya. Sering kita mudah berjanji, tapi juga ya sulit untuk menepati. Ya, tapi yang jelas semoga ini baru ada pilihan bupati dan seterusnya, pilihan lurah dan seterusnya. Semoga janji-janji mereka itu ya untuk mensejahterakan rakyat akan betul-betul diusahakan dengan sekuat tenaga. Ini diantaranya. Yang ketiga, tunaikanlah bila diberi amanah. Ini ya. Nah, ini juga tidak gampang. Ya, tetapi tetap kita usahakan. Bapak Ibu, saya pernah mengisi pengajian pelantikan pengurus takmir masjid. Nah, ketika setelah dilantik
Dan kemudian sebelum dilantik, yang melantik bertanya, apakah kamu semuanya siap untuk mengemban amanah memakmurkan masjid? Semuanya siap. Nah, tapi ternyata setengah bulan setelah dilantik, ya, yang ada di masjid, mengurusi masjid itu hanya 7,5 dari 51 yang dilantik. Nah, ini mungkin masjid itu, kalau masjid yang lain saya kira tidak. Jadi begitu ya. Nah, ini kalau sudah berjanji, nah ini kemudian mau melaksanakan amanah ya ditunaikan. Jadi begitu. Karena orang yang memakmurkan masjid ya itu identik dengan orang yang membangun bangunan masjid. Nanti di akhirat akan dibuatkan istana. Istana yang bagus seperti istananya ya Ratu Joda, kemudian istananya ya Astina. Jadi begitu, ini diantaranya. Yang keempat, jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, kita akan dijamin oleh Rasulullah adalah hentikan lancang tangan atau lisanmu dari menyakiti hati orang lain. Nah, inilah salah satu di antaranya akhlak yang dicontohkan Nabi. Ya, Nabi berpesan, Nabi sendiri mengamalkan. Ya, tapi kalau kita kadang-kadang ya belum. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kemudian tadi ya adalah melaksanakan kebiasaan yang baik, ya, yang disebut the 7 golden habit. Nah, jadi begitu, ya, kebiasaan, ya, dalam bahasa Arabnya al-adah, ya, yaitu pembiasaan. Ya, pembiasaan ini diberikan orang tua kepada anak, ya, kadang-kadang anak tidak bisa. Tapi karena dibiasakan, akhirnya bisa. Sehingga orang bijak mengatakan bisa karena terbiasa. Nah, coba Bapak Ibu. Ya. 7 kebiasaan yang baik ini. 1, sholat wajib di awal waktu. Berjamaah di masjid atau musola. Nah, ini. Sholat wajib di awal waktu. Ya. Berjamaah di masjid, ya, di awal waktu, ya, awal waktu ini adalah satu amalan yang paling dicintai Allah. Berjamaah 27 derajat. Kalau kita di rumah berapa? Ya, 27 kalau di rumah itu nilainya 1, sambil nonton TV bisa tinggal separuh. Nah, ya, apalagi malahan bacaannya keliru. Ya, yang dibaca watini tapi berakhir dengan walang asri. Wa amilu solihati wa tawasau bil haqi, padahal mestinya ya falahum ajrun. Nah, ini kadang-kadang bisa seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian tadi dilanjutkan kalau apabila sudah berjamaah, kemudian diusahakan untuk diiringi dengan sholat-sholat sunnah. Yang kedua, membiasakan berpuasa sunnah. Ya. Nah, ini juga berat ini diantaranya ya, juga berat. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak ada yang berat. Nah, jadi itu ya. Dengan berpuasa itu 1 ya, kita beribadah ya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, insya Allah akan sehat. Ya. Yang ketiga, dengan puasa itu doa-doa kita ijabah. Yang keempat, al-ngiritu, ngirit dengan puasa itu. Ya, nah, ini. Kemudian yang ketiga, membiasakan membaca Al-Quran. Nah, ini. Syukur-syukur ditarget bisa khatam. Mengapa kok khatam? Karena kalau kita membaca 1 huruf, maka pahalanya 10. Kalau khatam, berarti dari segi ayat saja 1 Quran sudah 6.236 ayat. Wah, ini padahal 1 ayat itu panjang-panjang.
seperti ayat kursi, itu panjang, jadi begitu toh. Nah ini membiasakan membaca Al-Quran. Yang keempat, membiasakan berinfak dan bersedekah dengan ikhlas. Ya, Bapak Ibu, ini ada experiences atau pengalaman. Ada seorang bapak itu punya anak 6, maksudnya Bapak Ibu. Ternyata putra yang ke-6 itu menurut pekerjaan Bapak Ibunya itu tidak mampu menyekolahkan, apalagi mengkuliahkan 6 anaknya itu, kecuali kuliah subuh. Tapi ternyata mereka bisa kuliah semuanya. Jadi sarjana semua ke-6-6-nya itu. Ya, dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Ternyata penasaran tetangganya itu, mengapa itu? Itu bekerjanya aja kan ya mungkin baik saya, ternyata kok bisa seperti itu, ya dicari-cari, ternyata akhirnya setelah orang yang mencari itu berkumpul, ternyata ada satu, Bapak Ibu. Ustaz, putus lagi ya, Maya. Terus lagi. Ustaz? Ini namanya terputus lagi nih Pak Bon. Iya. Ustaz? Iya, enggak respon nih. Nggih, pun ditengok mohon Pak Bon. Nggih. Sinyalnya mungkin. Oh, hilang. Iya, benar. Pilih Bapak nih. Iya, Karena mungkin. tasih wonten di Zoom tapi mboten wonten swantenipun. Iya. Oh niki malah pun medal. Iya. Nggih mbok pilih sinyal Bapak menika. Nggih, kita tunggu, nggih. Belum lagi ya. Pak Warjani, jenengan terlempar keluar nggih. Ini masuk lagi bisa sakit betul. Nggih. Tapi mlebet lagi Ustaz. Oh gitu ya, nggih nggih. Atau nanti apa namanya videonya ditutup aja nanti Ustaz. Nggih, monggo. Nggih, saya tunggu Ustaz, kita tunggu. Ya. Lanjut. Nggih, monggo Ustaz. Baik, ya. Lanjutkan tadi ya. Nggih, Tapi sebelum dilanjutkan mestinya ada interaktif ini, kalau tidak nanti ngantuk ini. Oh ya.
Ya, monggo kalau ada, silakan. Monggo. Enggak ditawarkan Mas Abdul. Ya. Pak. Ibu kami persilakan. Siapa Ibu Siti Matut ini? Jenjeh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Warjani tadi ada jaminan masuk surga yang saya tanyakan tadi kan antara lain ada janji-janji yang ditepati. Nah, sebenarnya kalau ada orang janji besok kalau saya jadi di DPR atau jadi apa gitu kan dia janji nanti tak beliin di RT atau di kampung saya belikan, ya ternyata sudah lebih dari waktu yang dia janjikan, bahkan 2 kali dia janjikan 6 bulan setelah dia jadi. Sudah 1 tahun belum terrealisasi janjinya, kemudian dari menagih itu termasuk yang ditepati atau tidak nih Pak? Matur nuwun Pak. Iya. Baik. Ya, sebenarnya adalah semua janji itu ya, asal tidak janji untuk kejahatan. Ya, nah? Janji seperti itu diusahakan untuk ditepati, apalagi itu nazar ya. Jadi begitu. Tapi para ulama ternyata memberitahu pada kita, nazar itu kalau nazar berkaitan dengan keduniawian, maka itu ya tidak wajib harus ditepati. Tetapi kalau berkaitan dengan menguatkan ibadah, itu diusahakan untuk ditepati. Misalnya Bu, ya nanti kalau anak saya itu bisa lulus komlot, maka saya akan puasa 3 hari. Maka kemudian apa? Diusahakan untuk bisa puasa. Karena dengan puasa atau dengan nazar itu akan menguatkan ya ibadahnya itu. Ini diantaranya. Ya, tetapi kalau yang berkaitan dengan keduniawian, maka ini ya bisa ya tidak harus ditepati. Ini kaitan dengan nazar. Tapi kalau semuanya janji ya diusahakan untuk ditepati. Jadi begitu. Bahkan kalau perlu dicatat dan diberikan kepada anaknya bahwa ibu dulu pernah berjanji seperti ini. Nah ini supaya diingatkan janjinya itu. Nah ini sekuat tenaga. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kita mau berjanji, ya, maka katakanlah insya Allah. Nah, jadi begitu. Ini adalah sikap yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi kita manusia itu ternyata gampang berjanji. Tapi kadang-kadang gampang juga untuk tidak menepati. Nah, ini. Ya, maka diusahakan untuk bisa ini ya. Termasuk para pemimpin kita itu ternyata ya rakyat atau masyarakat itu mencatat janji-janji itu ya, sudah dicatat jadi begitu ya. Maka kemudian pemimpin yang berjanji itu kemudian apa? Ketika berkampanye maka ada yang nyatat ya sehingga berusaha untuk disampaikan. Seperti kalau di Jogja ini kemarin Bapak calon Bupati Bantul ketika kampanye itu berjanji akan memberi tiap desa itu ya bantuan, ya mewujudkan bantuan berapa itu 100 juta atau berapa itu ya. Dan pada awal menjabat ini maka kemudian apa? Pak Bupati setelah terpilih maka berusaha untuk mewujudkan janjinya itu. Ini Ibu ya tadi ya katakanlah insya Allah kalau kemudian berjanji ya. Tapi jangan mudah berjanji, diusahakan ya selalu berusaha menepati janji. Memang ini berat Bapak Ibu. Begitu Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya. Monggo ya, karena menepati janji termasuk dari jaminan dari Rasulullah untuk kita bisa masuk surga. Ya, baik. Silakan yang lain. Pak Ustadz. Iya. Pak Muhammad Yais, apakah ingin bertanya Bapak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ustadz, tolong berikan contoh yang diperbolehkan tidak jujur. Itu katanya ada, itu apa boleh tidak jujur gitu. Berikan contoh, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang tadi itu ujian Pak sebelum ini slide-nya. Oh ya, ya. Slide-nya. Gimana? Slide yang sebelum ini tadi, yang jamin masuk surga. Oke, ya. Oh, tag aslinya, Arabnya. Ya ini. Ini terjemahnya. Ya. Nah, ini tag aslinya. Ya. Baik. Maksud yang tidak tidur yang kayak apa tadi Pak ya? Yang tidak jujur. Tidur yang atau jujur? Jujur. Yang tidak jujur. Contohnya apa? Iya. Ya, tidak jujur itu contoh yang paling kecil itu misalnya ada telepon. Ya. Ya. Telepon begitu diketahui ya identitasnya yang telepon langsung menyuruh anaknya, Dik, teleponnya dipegang ya katakan ibu nggak ada, bisik-bisik terus dipegang, ibu nggak ada, padahal apa ada sebenarnya. Nah, ini termasuk apa ketidakjujuran. Jadi begitu ya. Nah ini yang paling sulit itu adalah atau mungkin sulit ya kalau anak itu minta uang, Bu, saya minta uang. Nah, dijawab oleh ibunya, enggak punya. Ya, padahal kan punya sebenarnya. Ya, tapi mengatakan ibu tidak punya itu karena supaya anak itu tidak jajan terus minta uang terus ya, jadi begitu. Apalagi nanti kalau putranya tidak hanya satu, ya, yang lainnya nanti akan iri dan seterusnya, jadi begitu. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Maka berusaha kita itu untuk apa namanya? Untuk jujur, jadi begitu. Ya, ibu itu punya uang, Dek. Tapi uang itu kan untuk ini dikatakan, jadi begitu. Ya. Maka adik tadi kan sudah diberi ibu. Ya, kakak adik juga sudah diberi sama dengan adik. Nah, berarti besok lagi, jadi begitu. Nah, ini dijelaskan saja, ya, dijelaskan. Ini diantaranya hal-hal yang tidak jujur. Ini kadang-kadang kita lakukan tidak sengaja atau sengaja, jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, tapi kita usahakan untuk apa namanya kita jujur, jadi begitu. Kalau itu ada ketidakjujuran tapi dibolehkan, itu adalah darurat. Jadi begitu ya, ini diantaranya. Seperti ada mungkin membaca buku dan seterusnya, suami itu boleh dalam hal tertentu tidak jujur kepada istri. Nah ini ya, nah ini kalau kemudian dilakukan tiap hari, ya akhirnya jadi apa? Ya jadi sesuatu yang salah, jadi begitu ya. Karena ketidakjujuran itu akan beranak pinak, jadi begitu ya. Beranak pinak menjadi apa? Mudah sekali untuk tidak jujur, jadi begitu ya. Misalnya ada orang ya mau kemana Bu? Ya oh mau ke pasar, ya jadi begitu ya. Monggo pinarak dulu Bu sarapan. Oh sudah sarapan, jadi begitu ya. Padahal belum sarapan. Ya, jadi begitu. Nah, ditanya oleh ibu tadi yang menyapa tadi, sarapannya pakai apa? Bingung, gitu. Belum sarapan, kalau katakan sarapan, sarapannya pakai apa sudah tidak jujur, kan beranak pinak. Ya jadi begitu. Ternyata setelah sampai di jalan semaput, dibawa ke dokter, ternyata apa namanya belum sarapan, bukan karena apa ya yang lain. Nah ini ya bisa terjadi seperti itu. Ini ketidakjujuran. Itu Pak. Ya, mungkin monggo ada lagi atau next Pak Pur. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Ya. Terus monggo Pak. Ya. Terus monggo Pak Pur. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ada satu ukuran. Ya jadi ya. Bahwa ya, di antara kita itu berumah tangga supaya sakinah, tentram, bahagia. Nah, Bapak Ibu sudah sakinah atau belum? Ya, kita cek sekarang. Gitu? Yang pertama adalah sakinah itu singkatan S-nya sehat. Nah, Bapak Ibu sudah sehat belum? Ya, kalau sudah sehat berarti sudah sebagian apa? Sakinah tercapai. Yang kedua, agamanya bagus.
ya ngojang ngaji, sholat selet, ya tak? Dikir, ya tak? Jadi begitu, berinfak, sedekah dengan tetangga baik dan seterusnya, ini adalah agamanya baik. Nah, jadi begitu. Ya, yang ketiga, K-nya saki, K-nya kompak. Suami istri kompak enggak? Ini kadang-kadang sulit ini ya. Ya, kemudian I, punya ilmu berumah tangga. Ya, supaya sakinah tadi ya, punya ilmu berumah tangga. Nah, ini Bu Siti Hamzah, ada cerita punya ilmu ini berumah tangga? Atau Mas Fajar punya cerita? Ya. Ketika manten anyar itu belum punya apa-apa, maka kalau punya ilmu berumah tangga ya bisa ya. Kemudian apa? Supaya ada tamu yang datang bisa nyuguh ya, karena terbatasnya piring dan terusnya mungkin begitu, ya, maka beli piring dengan membeli rinso, ada hadiahnya piring. Beli Ajinomoto ada hadiahnya mangkok, beli daya dapat apa? Tendok. Nah, akhirnya rumah tangga itu bisa ya lengkap, tapi ternyata mereknya macam-macam. Nah, ini ya yang paling kecil gitu, ilmu berumah tangga sampai kepada bagaimana mengelola ya keuangan. Jadi begitu. Kemudian N-nya ini terpaksa saya nggak bisa, hanya mengatakan need. Rumah tangga itu mampu mencukupi kebutuhan atau memenuhi, ya tak? Paling tidak kalau orang Jawa itu zaman dulu adalah sandang, papan, dan pangan. Ya. Tapi kalau sekarang sudah kuno itu ya, nah itu sudah banyak yang harus dipenuhi oleh kita. Kemudian A-nya adil kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, dan ini adil, jadi begitu. Nah ini, kalau kita belum adil, maka ya Mas belum sakinah, belum tentram, jadi begitu ya. Ya, maaf saya menyinggung masalah Nabi dan Rasul ya. Ya, jadi ketika ya di dalam surat Yusuf itu ketika Nabi Yakub itu sudah sepuh, matanya sudah tidak ya permono betul ya. Kalau tidur itu jam 2 itu sudah bangun, ada istilah capek tidur. Ya. Kemudian berdoa, berzikir, jadi begitu ya. Bahasanya bil ashar di waktu sahur. Ya. Nah, ketika jam 2 sudah bangun itu Yakub apa Nabi Yakub yang dipikirkan? Sampai saya sepuh seperti ini kok belum ada tanda-tanda anak-anak saya dan masyarakat sekitar yang bisa melanjutkan tugas kerasulan dan kenabianku. Itu yang dipikirkan. Nah, dari hari ke hari, bulan ke bulan, kemudian tiba-tiba pada suatu malam ya kamar Nabi Yakub itu kemudian ya terbuka dan ada yang masuk dan kemudian langsung naik ke tempat tidurnya dan mendekap Nabi Yakub yang ya baru duduk itu karena ada yang masuk itu. Ternyata Nabi Yakub apal ini baunya Yusuf. Maka kemudian Yusuf yang memeluk bapaknya itu kemudian bapaknya ya mengatakan, "Sob, kamu renggangkan ya kamu lepaskan pelukan pada bapak. Ada apa?" Yusuf mengatakan, "Pak, ya saya baru saja bermimpi disujudi oleh 11 bintang matahari." Nah, Yakub langsung kemudian dengan jarinya, "Jangan katakan itu Sob kepada kakak adikmu dan kembalilah kamu ke tempat tidurmu." Nah, dari sini Nabi Yakub kemudian yakin bahwa inilah calon anakku yang akan menggantikan saya sebagai nabi dan rasul atau melanjutkan kerasulan dan kenabianku. Nah, karena Nabi Yakub yakin, maka kemudian Yusuf diberlakukan berbeda. Ya, misalnya ya lauk dilebihkan. Ya, adiknya tanya, "Mengapa Mas Yusuf kok lebih? Ini calon nabi dengan banyak gizinya akan cerdas." Nah, nabi itu dan rasul itu perlu cerdas. Nah, ini kelebihan-kelebihan itu akhirnya menjadikan kakak-kakak Yusuf jadi iri atau meri.
Nah, ini diantaranya. Akhirnya apa? Setan masuk dan kemudian apa? Menjadikan mereka itu berbuat tidak baik kepada Yusuf. Nah ini, maka di dalam sakinah ini adalah A-nya itu nah, A-nya itu adil ini kepada anak. Dan yang terakhir, maksudnya singkatan sakinah ini hanya adalah hartanya halal dan cukup ini diantaranya. Mungkin mendapatkannya halal, menyimpannya juga halal, bahkan kalau investasi juga investasi yang halal. Nah, kalau dilihat dari itu, ya Bapak Ibu sudah sakinah belum? Kira-kira? Ya? Ya, insya Allah sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diantaranya. Ya, baik. Teruskan Bapak Ibu. Nah, ini diantaranya juga tadi orang yang sakinah itu agamanya baik, maka ya tahu ya mengerjakan sholat itu juga tahu hikmahnya. Maaf, ini saya ambil ya teks matan hadis ini dari kitab ya Nasoihul Ibad. Jadi ya yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya. Ini as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarokaha faqad hadamatin. Pak Pur bisa terjemahnya bisa ditampilkan ya. Rasulullah bersabda ya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat ya berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya berarti dia merubuhkan agama. Di dalam sholat itu ada 10 perkara. Di dalam sholat itu ada 10 manfaat. Di dalam sholat itu ada 10 hikmah. Yang pertama adalah yainul wajhi. Sholat itu sebagai penghias wajah. Yang kedua, wa nurul qalbi. Sholat itu sebagai cahaya hati. Maksudnya adalah orang itu selalu berpikiran positif, tidak sebaliknya. Yang ketiga, ya sholat itu menyehatkan tubuh. Yang keempat adalah dengan sholat itu menjadikan ya mendapatkan keramaan di kubur. Yang kelima, dengan sholat Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang keenam, sholat itu sebagai miftahus sama, kunci pembuka langit. Yang ketujuh, sholat itu sebagai wasiklul mizan, pembeban berat timbangan kelak di akhirat. Nah, jadi sholat itu menjadi pembeban berat timbangan di akhirat. Wah, ini ada yang double suaranya itu ya. Siapa ini ya? Ya, ini. Kemudian yang ke-8 yaitu ya wa mardhatur rabbi. Dengan sholat itu Allah legowo dengan kita. Allah ridho kepada kita. Yang ke-9, sholat itu sebagai harga penukar surga. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah wa hijabu minan nar. Sholat itu sebagai penghalang api neraka. Nah ini ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati. Terus ya, slide selanjutnya. Monggo. Monggo Pak Purwati. Slide selanjutnya ya. Nah, yang terakhir tadi ya, kemudian setelah kita usaha yaitu dengan berusaha cukup rezeki, kemudian berusaha untuk sehat, dan berusaha supaya rumah tangga kita itu rukun, damai begitu, maka kemudian setelah itu semuanya ikhtiar. 1, 2, 3 itu ikhtiar. Maka kemudian ditutup dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua keperluan. Semoga kita yang pada malam ini bertemu, hadir, semoga dicukupkan oleh Allah semuanya, sehingga kita bisa meraih hidup yang tentram, bahagia, lahir dan batin. Di antara jalannya tadi, sebagian sudah saya
ya sampaikan. Maka tinggal kita berusaha meniti ke jalan itu. Ini diantaranya. Ya, baik Bapak Ibu, ya, nasru minallah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu jiwa yang tentram, yaitu jiwa yang yakin kelak akan bertemu dengan Engkau ya Allah, jiwa yang ridho terhadap semua takdir dan keputusan Engkau ya Allah, dan jiwa yang qanaah menerima apa adanya atas semua anugerah rezeki yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Bapak Ibu, yang terakhir saya terjemahkan ini adalah doa mohon ketentraman, ya. Bahasanya Ustadz Bantul itu doa nyuwun ayem tentrem. Nah ini ya, ini ada di dalam kitab Nasaihud Diniyah, doa yang diajarkan Nabi kepada kita semuanya, doa mohon ketentraman. Semoga yang sedikit atau banyak tadi ya saya kira itu enteng-entengan yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami, dan yang paling penting kita berikhtiar untuk supaya apa? Supaya tentram lahir batin hidup kita, ya, dengan sekali lagi meraih cukup rezeki, berusaha untuk sehat, dan yang ketiga berusaha untuk rumah tangga rukun. Kemudian ditambah yang keempat sebagai yang terakhir, ya, usaha kita yaitu tawakal kepada Allah. Kalau ada khilaf dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Warzani atas materinya. Tentunya memberikan kita pengalaman baru, ada ilmu-ilmu baru yang tentunya bisa kita ambil, kita maknai. Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, masih ada pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan ya Ustadz. Oh iya, monggo. Oke. Dari Pak Heru, mohon maaf Ustadz, ini materi. Nanti Pak Heru, materinya nanti bisa di-share oleh Pak Pur, ya, Pak Heru. Dari Ibu Marfuah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi peminta-minta yang langganan tiap awal bulan Ustadz? Ya, karena sudah langganan, jadi begitu ya. Maka kemudian ya supaya tidak kecewa, jadi begitu ya. Nah ini ya, maka kita beri, jadi begitu. Kita beri, jadi begitu. Tapi bisa nggak kira-kira apa namanya ada jalan untuk memperingatkan bahwa meminta-minta itu adalah satu sikap yang kurang baik, jadi ya. Apalagi yang minta-minta kuat-kuat ini, ya, seperti yang membawa acara ini, kuat-kuat seperti ini ya. Nah, ini ya. Kalau orang tua sudah sepuh dan seterusnya itu kita beri aja, jadi begitu ya. Bahkan kalau ada lebih kita beri, jadi begitu ya. Lengganan tiap Jumat itu. Jadi begitu ya. Nah, ya supaya tidak kecewa, jadi begitu ya kita beri, dan insya Allah kita usahakan untuk punya, jadi begitu ya. Nah ini diantaranya. Ya, Ustaz. Kita niati ya sedekah ikhlas kepada Allah, insya Allah akan memberikan kita pahala dan tukar yang lebih banyak. Jadi itu. Amin. Gitu ya. Terima kasih dari Ibu Marfuah ya. Ya. Berikutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Ngatijo. Oh, J. Apa makna rezeki secara lugawi maupun hakiki, Ustadz? Oh ya. Kita bersedekah, urutan yang diutamakan itu siapa dulu, Ustadz? Oh ya, ya baik. Rezeki itu bisa berupa adalah makanan. Nah, jadi begitu. Kata rezeki itu bisa ya makanan, ya. Jadi begitu. Nah, ada doa yang disampaikan oleh Nabi Isa
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ini rezeki itu apa namanya? Makanan. Jadi Nabi Isa berdoa dapat seperangkat makanan sehingga murid-muridnya, sahabatnya kemudian yakin ya kalau itu dari Allah sehingga menguatkan imannya. Ini rezeki bisa berupa apa? Makanan. Tapi bisa juga rezeki itu ya ini bisa gaji atau upah, juga kemudahan-kemudahan, kesehatan itu juga rezeki. Bahkan di dalam ayat Quran juga dikatakan ya orang yang berjihad di jalan Allah ya itu dia itu menikmati ya sebenarnya dia itu tidak mati, hanya pindah tempat. Dan di tempat yang baru itu dia diberi rezeki. Nah, berarti ini rezeki wujudnya apa? Kepada orang yang sudah meninggal jihad fisabilillah, kemudian ternyata Allah mengatakan itu hanya pindah tempat dan di tempat yang baru diberi rezeki yang lebih baik. Nah ini kan juga sulit. Jadi pada dasarnya rezeki itu bisa berwujud makanan, bisa kesehatan, dan berarti apa yang kita miliki sekarang ini sebenarnya kalau kita berpositif thinking itu adalah banyak rezeki yang telah kita terima. Sehingga pantasnya lah kalau kita selalu mengatakan hamdalah atau alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur akan dilipat gandakan ya nikmat-nikmat kita. Begitu. Kemudian tadi masih ada pertanyaan tadi yang apa? Urutan ini Ustaz. Oh ya. Urutannya sebenarnya adalah dzawil qurba, kerabat dekat. Nah, ini diantaranya. Ya, tapi maaf, misalnya ya Pak Purwadi ini di Jogja, tapi kerabat dekatnya di Klaten. Apa harus datang ke Klaten? Nah, jadi begitu ya. Iya. Ya, mungkin temporer jadi begitu ya, kadang-kadang ke sana jadi begitu ya. Kemudian karena sudah domisili di Jogja ya di lingkar yang perlu diberi ini ya sedekah. Tapi tetap kerabat dekat juga apa namanya didahulukan dzawil qurba. Urutannya begitu, Pak. Jadi begitu ya. Tapi kalau kerabat dekat itu sudah apa? Sudah cukup, ya bisa kemudian apa? Yang kurang cukup. Tetapi Nabi juga memberitahu saling menghadiahlah kamu. Dengan saling menghadiah itu hatimu akan lunak. Nah, ternyata orang yang cukup, orang kaya, itu kalau diberi juga senang ternyata. Betul nggak kira-kira, Mas? Ya, jadi begitu ya. Maka ini penting tadi ya. Tadi Pak siapa namanya? Pak Ngatijo. Pak Ngatijo, ya. Silahkan. Begitu Pak Ngatijo, ya. Tanggapan saya, monggo dilanjutkan kalau masih ada. Masih ada, Ustaz. Ya. Dari Ibu atau Bapak Dalija nih. Bagaimana kejujuran yang diperbolehkan Ustaz oleh seorang ibu agar bahtera keluarga menjadi nyaman? Oh ya. Kejujuran yang diberikan kepada ibu kepada anaknya ya tadi ketika mendidik anak-anaknya. Jadi begitu. Dimulai mendidik anak itu menurut kitab ya Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Abdullah Nasir Uwan, dimulai dari al-qudwah, dirinya itu menjadi contoh teladan, maka memberi contoh yang jujur-jujur. Nah, kemudian yang kedua adalah al-adah, membiasakan. Nah, kalau ibu mengajarkan, membiasakan baca Quran, ya dirinya juga baca Quran supaya tidak dikatakan ya hanya bisa mengatakan saja itu. Ya, setelah itu baru menjelaskan al-mau'idhah, memahamkan kepada anak ya. Mengapa ibu kemarin kok mengatakan nggak punya uang padahal ibu punya? Nah, itu dijelaskan, dipahamkan. Jadi begitu. Kalau terpaksanya kemudian apa? Mengatakan tidak punya uang. Nah, ini jelaskan. Nah, baru kemudian kalau anak itu kemudian dirasa melenceng, maka al-uqubah, diberi hukuman yang anak itu menjadi hukuman itu jadi tahu, jerah dan tidak melakukan lagi. Nah, ini saya kira jalan untuk ini. Nah, kalau hal-hal yang berkaitan dengan tidak jujur dan jujur itu banyak sekali, tinggal konteksnya. Jadi begitu. Begitu
Ya, Ibu yang tanya. Ya. Sudah selesai saya kira? Ya. Masih ada satu lagi Ustaz terakhir. Oh, satu lagi ya, monggo. Ini yang cukup menarik Ustaz. Biasanya ada ungkapan Ustaz. Nah, kalau harta kita hilang atau dirampok atau seperti apa Ustaz, itu apakah karena kita kurang beramal atau bagaimana Ustaz? Ya, ini sikapnya ya. Sikap terbaik ketika hilang itu memang kita sedih ya. Tapi kalau kita kehilangan itu berusaha untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi begitu. Bahwa itu adalah keteledoran saya dan seterusnya, itu dikembalikan kepada bahwa Allah adalah yang mengambil ya itu. Jadi begitu sekali orang ya. Mengapa kalau dikembalikan kepada Allah? Karena dibawa ke atas. Ya, maksudnya apa? Kalau dibawa ke bawah itu kan dipikir-pikir, ya Allah, dipikir-pikir akhirnya bisa dengan kehilangan itu bisa muncul sakit mah, atau sakit ini itu dan seterusnya. Ya, kalau mau menyesal kan sudah hilang juga, toh. Apalagi maaf zaman dulu itu pernah ada itu kehilangan itu kemudian didukun ke, dan kemudian dukunnya mengatakan wah di sini tidak jelas tapi orangnya gemuk lah, akhirnya tetangganya yang gemuk dicurigai, akhirnya jadi nggak akrab di sana, sudah kehilangan malah jadi tidak akrab seperti itu dan dia mendukunkan, itu berarti sudah sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Jadi makanya ya supaya selamat semuanya dikembalikan kepada Allah dan berusaha untuk tidak terulang lagi kejadian itu. Aku udah seperti itu sudah plong, karena langit itu kan tinggi sekali, kemana udah toh. Ya, udah langit itu kan tinggi, kalian ke sana itu nggak ada batasnya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir terus ya nanti bisa menjadi sakit dan terusnya. Saya juga pernah kehilangan ya banyak juga ya. Saya kembalikan seperti itu, walaupun untuk mengembalikan itu perlu proses. Prosesnya tidak lama, tidak sebentar itu, tapi juga lama. Nah, tapi berusaha seperti itu. Ya, supaya yang menderita. Ya, baik. Maaf itu pengalaman saya sendiri karena saya ambil gaji satu kantor itu saat membawa uang tahun 1999 naik sepeda itu dijambret satu kantor padahal gaji satu kantor. Wah, akhirnya saya mungkin saya nggak pernah beramal ya sudah saya berusaha terus diganti dengan koperasi terus saya mengangsur seperti itu. Ya Allah. Ya. Harus mengganti. Ya itu pengalaman sehingga sekarang udah hati-hati ya Bu ya. Nah, ya hati-hati jadi begitu ya. Ya, jadi begitu. Ya, terima kasih nih pengalamannya ini. Waduh, memang pengalaman itu mahal harganya ya Bu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, matur nuwun saya diberi pelajaran sama Ibu ini. Ya. Sami-sami. Monggo, Mas. Sudah habis pertanyaannya, alhamdulillah. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Waharjani atas sama-sama materinya dan jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Tentunya memberikan kita pemahaman baru sehingga kita bisa saling memahami bagaimana cara kita hidup tentram. Tentunya kita kembalikan semua kepada Allah Bapak Ibu. Tentunya kita harus ikhlas dalam menerima segala apapun yang ada yang sekarang kita punya. Baik, kita akhiri sama-sama dan kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan, agar segera diangkatnya. Kepada Bapak Ibu yang sudah sehat, sudah kuat, agar semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.